agak kenceng ya Pak. Ya, terima kasih Mas rekan-rekan media bahwa hari ini tanggal 16 Agustus 2024 saya selaku kuasa hukum dan rekan-rekan kita Pak Irfan Najjar dan Direktur Fakultas kita dari kantor hukum Institut Fakultas Hukum selaku kuasa hukum dari Pak Majid. Pak Majid ini merupakan klien kita yang diduga dilaporkan oleh oknum dengan dugaan tindak pidana menyebarkan informasi melalui media elektronik yaitu pasal 27 Undang-Undang ITE dan juga junto pasal 45. Kurang lebihnya tadi di atas setelah dimintai keterangan sekitar 45 menit dengan jumlah pertanyaan sekitar 7 sampai 9 pertanyaan. Salah satu poinnya pertanyaannya beliau adalah apakah pernah memberikan keterangan atas dugaan fitnah atau keterangan palsu yang pada saat beberapa bulan atau 8 bulan yang lalu di lokasi tanah yang menjadi sengketa. Nah, beliau mengatakan, klien kita mengatakan bahwa tidak pernah sama sekali. Memang beliau hadir, Pak Majidnya hadir di lokasi, tapi tidak pernah merasa memberikan keterangan seperti itu. Nah, lebih lanjutnya nanti bisa disampaikan kepada klien kami. Ya, saya beri keterangan, saya nggak tahu sama sekali kalau itu. Iya. Nah, sampaikan aja waktu kejadiannya bagaimana, kira-kira Bapak. Ya, kejadiannya saya mengurus tanah saya, tanah waris saya dan waris keluarga saya, ya kan. Baik. Seterusnya saya itu dicegah sama Haji Rohili, ya kan. Nah, saya mau pasang plang tuh, dicegah ya. Saya nggak pasang plang, dia marah-marah. Ya saya tinggal karena itu begitu. Saya ribut omongan doang, nggak ada apa-apa, ribut omongan kan. Omongan ada di videonya, nggak ada saya sama sekali. Cemarkan nama baik dia. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin rekan-rekan media Pak, kalau ada pertanyaan. Tambahan lagi sepertinya ya, fakta yang kita terima dalam pemeriksaan hari ini bahwa penyidik pun sama sekali belum memegang bukti, ya baik itu bukti somasi maupun yang berkaitan dengan bukti elektronik yang dilaporkan itu, ya bahkan sebenarnya ada yang dibawa bukti media tertulis yang notabene sebenarnya mereka tidak punya hak untuk itu, ya. Oleh karena itu makanya kita bingung apa sebenarnya yang menjadi dasar pelaporan ini, gitu loh. Makanya kita dengan posisi yang ada sekarang ini kita kaget gitu, kita heran kok bisa penyidik Polres Jakarta Timur ini sudah menerima dan memanggil terlapor ini, padahal sebenarnya tanpa melalui prosedural tahapan-tahapan yang benar, gitu loh. Oleh karena itu menjadi pertanyaan kita kepada mereka ini, prosedur apa sebenarnya yang mereka tempuh dan syarat apa yang harus mereka tempuh duluan sebelum memanggil, ya itu aja sih sebenarnya. Apa sebelumnya sudah pernah diberikan surat somasi Pak? Tidak pernah. Harusnya kan diberikan surat somasi sampai 2 kali ya? Tidak pernah ada dan penyidik pun mengakui bahwa belum ada somasi itu. Nah, kenapa penyidik menerima aja Pak? Ya makanya kita juga mengatakan bertanya tentang itu dan penyidik mengatakan bahwa mempersalahkan pihak SPK yang menerima laporan itu, gitu. Ya, jadi kita bingung kok seperti ini caranya. Biasanya SPK menerima laporan itu harus dari penyidik dulu. Betul, makanya pada saat SPK sebenarnya di bawah itu mereka harus izin dulu ke atas, ya, meminta dari serse penyidik, baru setelah itu baru ada ACC, baru setelah memenuhi atau bisa memang diterima, baru kembali ke bawah. Tapi ini dia mempersalahkan aja, mengatakan bahwa ini tanggung jawab SPK. Gitu. Terus tadi setelah diklarifikasi, apa jawaban penyidik? Penyidik bilang bahwa memang belum ada apa itu, belum ada di dalam bukti mereka bahwa somasi itu belum ada. Izin Pak, gimana, Pak? mau nanya Pak, setelah menerima keterangan penyidik, apa langkah Bapak yang mau Bapak tempuh sebagai lawyer dari klien Bapak? Ya tentu kita akan melaporkan ya memproses ini karena rasa-rasanya kok tidak berimbang lah posisi daripada penyidik ini kan tidak sesuai dengan prosedural atau SPK apa namanya yang ditetapkan di dalam prosedural pemanggilan itu penanganan perkara ya. Mestinya harusnya syarat utama sekali yang pertama sekali itu adalah somasi itu. Somasi 2 kali somasi itu harus muncul dulu, dan kedua sebenarnya karena ini menyangkut masalah berita di dalam media elektronik ya tentu harus
media elektronik itu dulu yang harus dipertanyakan, diperiksa, bukan langsung kepada pemberi informasi yang diwawancara. Bagaimana ceritanya bahwa pewawancara ini yang diwawancara ini dipanggil, didengar keterangannya, sedangkan media sendiri yang memberitakan itu tidak diperiksa dulu, tidak didengar keterangan dulu, itu sebenarnya. Yang harusnya diperiksakan media elektronik. Betul. Sekarang media elektronik kan nggak beritain kan? Betul. Nah ini juga Yang dijadikan barang bukti apa Pak? Izin. Ya, ada katanya satu berita media cetak itu sepertinya ya, media cetak itu. Jadi Metro Jakarta ini saya dampingi penyidiknya menunjukkan media cetak ini, media cetak sebenarnya ya tidak masuk sebenarnya, tapi saya tidak tahu apakah mereka punya media elektroniknya atau tidak. Kalau hanya media cetak seperti ini harusnya tidak masuk masalahnya dong. Dan harusnya mereka komentari dulu ke media ini, dijawab dulu ke sini, jangan membuat laporan, karena klien kami hanya diwawancarai. Wawancaranya kan yang mencetak adalah media ini. Silakan ke pimpinannya, silakan melakukan protes atau keberatan ke pimpinan media ini. Jangan ke kita, jangan pula klien kita yang dilaporkan. Nah ini kan ada kejanggalan. Sehingga kita keberatannya kurang lebih seperti itu.